Oke, sekarang kita masuk pada bagian 3 di topik usaha energi. Nah, pada bagian ini kita akan mencoba berlatih beberapa soal terkait dengan topik usaha energi yang telah dibahas di video sebelumnya. Oke, mari kita lihat soal-soal berikut. Ya. Kita lihat sebuah koper yang bermassa 10 kg berada di atas bidang datar. Koper tersebut ditarik dengan gaya 60 Newton yang membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap arah horizontal. Gaya gesek yang bekerja antara lantai dengan koper sebesar 12 Newton. Ada gaya gesek ya, perlu diingat. Kemudian, jika koper berpindah sejauh 20 meter dalam arah horizontal, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat, gaya normal, gaya tarik, gaya gesekan, dan secara total? Mari kita coba bahas di sini ya. Oke, kita lihat. Kasus ini, mari kita gambarkan dulu skemanya seperti apa. Jadi kan kira-kira kalau saya gambarkan skemanya, ini ada lantai misalkan. Saya beri batas, ini lantai. Kopernya saya anggap saja seperti inilah ya, balok biasa agar mudah. Nah, seperti ini ya. Ini baloknya. Dengan masanya sudah ada ya, 10 kg. Kemudian dia diberi gaya apa saja? Pertama, ditarik dengan gaya F ya. Saya gambarkan begini misalkan. Dengan sudutnya terhadap horizontal katanya. Terhadap horizontal saya gambarkan di sini. Ininya adalah sudutnya 60 derajat. Oke. Kemudian katanya nanti ada gaya gesek ya. Maka kita coba seperti kemarin ya, kita gambarkan gaya-gayanya apa saja. Ada apa aja gayanya kemarin? Kita gambarkan. Kita punya gaya berat ya yang harus kita gambarkan. Sini misalkan gaya beratnya mg, kemudian ada gaya apa lagi? Kita punya gaya normal ya. Ke atas, gaya normal. Kemudian kita punya gaya gesek. Kemana lagi gesek? Kita cek ya, karena dia bergerak ke sebelah kanan, perpindahannya ke sini kan. Kan dia mana? Koper berpindah 20 meter horizontal ya, yang ini kan. Nanti ke sini arah perpindahannya, saya gambarkan saja pakai warna merah ini ya. Ini arah D-nya. Kemudian karena pindah ke sebelah kanan berarti gaya geseknya ke sebelah kiri ya. Sudah dipelajari sebelumnya. Sini. F gesek. Oke. Sekarang semua guys sudah ada gambarnya. Mari kita hitung masing-masing. Kan persamaannya hanya satu ya. Konsepnya adalah W itu hanya sama dengan F kalikan D kalikan cos theta. F ini bukan F gaya tarik saja ya, tapi F-nya umum, gaya apapun. Nanti bisa jadi W, bisa jadi N, bisa jadi F gesek dan apapun terserah. Kita hitung yang A bagaimana. Berapa gaya yang usaha yang dilakukan oleh gaya berat ya. Maka kita fokus pada gaya beratnya. Kemana arah gaya berat? Kita gambarkan. Gaya berat arahnya ke bawah. Gaya berat itu arahnya ke pusat bumi ya, ke bawah. Sini ada mg. Kemudian ada perpindahannya ya. Jadi cukup gambarkan gayanya kemana, pindahnya kemana. Pindah ke sebelah kanan. Maka sudutnya mudah dilihat ya. Ini pasti sudutnya sama dengan 90 derajat. Maka di sini usaha W-nya oleh gaya berat sama dengan gaya berat mg dikalikan D dikalikan kosinusnya
Seperti tadi ya. Cos 90 itu sama dengan 0, maka ini hasilnya pasti 0. Yang B, oleh gaya normal sekarang. Gaya normal kita gambarkan lagi. Arahnya kan ke atas ya. Ini gaya normal. Perpindahannya ke sebelah kanan. Maka sudutnya, lihat lagi, pasti ini tegak lurus 90 derajat. Sehingga W oleh gaya normal sama dengan gaya normal kalikan D kalikan cos 90 derajat. Hasilnya sama kayak tadi, karena cos 90 itu 0 ya hasilnya 0. Yang C adalah oleh gaya tarik. Kita gambar gaya tariknya itu kemana? Di sini. Gaya tariknya serong ke sini. Ini F, gaya tarik. Perpindahannya ke sebelah kanan. Kemudian sudut yang mengapitnya di sini 60 derajat. Maka W oleh gaya tarik sama dengan F kali D kali cos 60 derajat. Ini tidak 0 ya, kita hitung F-nya berapa? F-nya di soal 60 Newton. Perpindahannya 20 meter. Dan cosinus 60 itu hasilnya kalau Anda hitung adalah setengah. Maka di sini hasilnya adalah kita peroleh sebesar 600 joule. Berikutnya yang D, usaha yang dilakukan gaya gesekan. Kita gambar gaya gesekan ke sebelah kiri. Ini F gesekan. Perpindahannya ke sebelah kanan. Ya, dua garisnya lurus tapi saling berlawanan. Berarti berapa sudutnya? Sudutnya adalah segini. Ini sudutnya 180 derajat. Maka W oleh gaya gesek sama dengan gaya gesek kalikan D kalikan cos 180 derajat. Gaya gesek di soal ada ya 12 Newton. D-nya 20 Newton. Cos 180 derajat itu adalah minus 1. Maka ini hasilnya adalah 240 joule. Tapi hasilnya negatif. Artinya adalah kalau negatif berarti maknanya dia usaha itu melawan perpindahan. Nah terakhir yang E, berapa totalnya? Berarti W total. Tinggal jumlahkan dari semua yang ada. W oleh mg tambah W dari gaya normal tambah W gaya tarik ditambah W gaya gesek. Hasilnya adalah 0 tambah 0 tambah 600 kurangi 240. Ya, Anda bisa dapatkan hasilnya 600 kurangi 240 adalah 360 joule. Itulah cara kita menganalisis usaha pada suatu sistem ya dari gaya-gayanya. Jadi tetap menggambarkan diagram gaya itu penting sekali. Oke, berikutnya berdasarkan teorema tersebut kita bisa bahas contoh soal nomor 2 berikut ini. Misalkan saya memiliki gaya yang berubah terhadap posisi. Di sini kita lihat ya. Gayanya awalnya 0, kemudian dia naik menjadi 10 ketika X-nya sama dengan 8. Ya, lihat ya. Jadi di sini awalnya 0, kemudian dia naik sehingga dia bernilai 10 ketika X-nya sama dengan 8. Kemudian dia turun lagi nilainya hingga 0 lagi ketika X-nya 12 ya. Jadi berubah gayanya. Pertanyaannya adalah di sini hitunglah usaha yang dilakukan gaya tersebut sehingga partikel bergerak dari posisi X sama dengan 0 meter ke X sama dengan 12 meter. Kemudian yang B,
Jika awalnya partikel dalam keadaan diam, berapakah kelajuan akhir partikel setelah mencapai jarak 12 meter? Ada dua ya. Nanti yang A berkaitan dengan materi di video sebelumnya tentang usaha oleh gaya yang tak konstan. Yang B ini berkaitan dengan slide sebelum ini, yaitu mengenai teorema usaha energi kinetik. Oke, kita lihat di sini. Kita coba bahas yang bagian A ya. Yang A itu adalah kita diminta menghitung usahanya. W ketika X-nya 0 sampai dengan X-nya sama dengan 12 meter. Kita di sini kan gayanya Fx-nya berubah, naik kemudian turun. Berarti ini adalah gaya yang tidak konstan. Berarti di sini W oleh gaya tak konstan ya. Jadi itu sama dengan apa? Kita ke situ adalah ini kan ya, integral F dr-nya. Atau sama dengan, cukup kita cari luasnya saja. Di bawah kurva. Jadi yang mana luasnya? Saya coba arsir dengan warna biru, berarti luas inilah yang perlu kita hitung. Nah, ini adalah luasnya, itu sama dengan W. Karena di sini bentuk dari kurvanya jelas ya, bentuknya adalah segitiga ya, berarti W-nya adalah cukup luas segitiganya saja, sama dengan tinggal alas kali tinggi bagi 2. Berapa alasnya? Alasnya 12 meter, tingginya 10 Newton dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 60 Joule. Anda bisa hitung seperti itu, sehingga kita dengan mudah mendapatkan hasil 60 Joule ya. Karena ini bentuk kurvanya jelas ya, segitiga. Luas segitiga kan Anda sudah ketahui dengan baik. Kemudian yang B, jika awalnya partikel dalam keadaan diam, berarti V1-nya sama dengan 0. Berapa kelajuan akhir? Nyarinya V2-nya setelah mencapai jarak 12 meter. Berarti yang ini adalah ketika X sama dengan 0, yang ini ketika X sama dengan 12. Jika di sini ya, konsep kita kan yang dicari apa? Yang dicari adalah kecepatan yang kita miliki, yang dimiliki itu adalah informasi apa yang dimiliki? Usaha kan? W, ini kan kelajuan, ini usaha. Maka apa hubungan antara usaha dan kelajuan? Hubungannya adalah kita punya tadi teorema usaha energi kinetik. Maka W itu sama dengan delta EK atau sama dengan EK akhir kurangin EK awal. Berapa W-nya di sini? W-nya adalah dari jawaban pertama A, kita punya 60 Joule. Sama dengan EK itu setengah M V2 kuadrat kurangin setengah M V1 kuadrat. Kita masukkan angkanya ya. 60 sama dengan setengah. Masanya adalah, di soal tidak ada ya. Kita tulis saja. Dalam M, kita ambil sini aja ya. Soalnya saya tambahkan. Misal M sama dengan 1 kg. Ini saya tambahkan di soal. M-nya 1 kg, misalkan ya. V2-nya diketahui di soal, itu dicari V2 kuadrat kurangin setengah kali M-nya 1 dikali 0 kuadrat. Maka 60 sama dengan ini setengah kali V2 kuadrat kurangin 0. Sehingga V2 kuadrat setengahnya pindah ya, jadinya kalikan 2.
120 sehingga V2-nya sama dengan akar 120 meter per second. Seperti itu. Jadi kira-kira hasilnya adalah Anda bisa hitung hasilnya kira-kira 2 akar 30 meter per second. Seperti itu. Ya, jadi ingat, jika di soal Anda atau kasusnya Anda tahu tentang usaha, Anda diminta informasi kecepatan, maka kaitannya adalah dari teorema usaha energi kinetik. Nah, ini contohnya, misalkan seseorang yang masanya 70 kg berlari menaiki tangga yang memiliki ketinggian vertikal 4,5 meter. Waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak tangga adalah 4 second. Yang A, berapa usaha yang dilakukan pelari tersebut? Yang B, berapa daya yang dikeluarkan pelari tersebut? Kita lihat di sini kan ya. Berarti yang A, kalau kita cek di sini, usahanya berarti kan perpindahannya ke sini. Ini perpindahannya ya, D-nya. Berapa perpindahannya? D-nya ini, 4,5. Ini massa dia. Ya, berarti karena perpindahannya vertikal, berarti itu kan gayanya gravitasi ya, yang dia lawan, berarti W-nya sama dengan ya, minus delta energi potensial, sama dengan minus M kali G kali delta H. Delta H-nya adalah perpindahannya, berarti M kali G kali D. Sama dengan minus 70, G-nya 10, D-nya 4,5. Ya, Anda bisa hitung 70 dikali 10 dikali 4,5 itu hasilnya adalah sebesar sama dengan minus 3150 Joule. Dan yang B, berapa dayanya? Daya itu adalah usaha per satuan waktu. Sama dengan usahanya. Kalau untuk daya itu kita ambil besarnya saja. Ya, berarti 3150 dibagi dengan waktunya adalah 4 second. Maka hasilnya adalah kira-kira 787,5 watt. Ya, seperti itulah cara kita mengkaitkan antara usaha dengan energi potensial. Jadi kalau ada usaha, ada perubahan secara ketinggian, itu berarti teoremanya adalah usaha energi potensial. Oke, ini adalah akhir dari video bagian kedua. Misalkan saya memiliki sebuah peluncuran atau luncuran ini. Kemudian luncuran ini katanya licin ya. Kita lihat ini licin luncurannya. Kemudian bola M bermasa 5 kg dilepaskan dari posisi A. Dilepaskan itu berarti maknanya adalah tidak ada kelajuan awal. Kemudian berarti dia akan bergerak pada lintasan ya, dari A bergerak turun, mencapai B dan mencapai C, kemudian jatuh. Pertanyaannya adalah, berapa energi mekanik di titik A? Kemudian berapa kelajuan bola di titik B dan titik C? Yang ketiga adalah, berapa total usaha atau kerja yang dilakukan gaya gravitasi untuk memindahkan bola dari A ke C? Oke, mari kita bahas. Oke, kita lihat di sini. Kita punya beberapa kondisi awal yang perlu kita ketahui ya. Untuk soal-soal seperti ini, maka langkah pertama adalah kita tabulasikan dulu titik-titik mana saja yang diketahui di soal. Sini ada 3 titik kan ya, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Kita buat dulu tabulasi datanya ya. Jadi kita buatlah tabel titik, misalkan di sini titiknya, kemudian tingginya berapa,
dan berapa kelajuannya. V ya. Jadi ada 3 poin yang perlu kita tuliskan di sini. Titiknya, tingginya, dan kelajuannya. Ya, kita bikin. Oops. Nah, kita bisa tuliskan titiknya, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Kita tabulasikan yang diketahui di soal. Pertama adalah kita lihat berapa tinggi titik A. Di soal disebut ya, tinggi A ini ketinggiannya adalah 5 meter. Titik B ketinggiannya adalah 3,2 meter. Dan titik C ketinggiannya adalah 2 meter. Kemudian kelajuannya, titik A kelajuannya adalah dilepaskan dari posisi A. Dilepaskan saya bilang tadi, berarti ini V di posisi A sama dengan 0. Berarti kelajuan di A itu adalah 0. Kelajuan di B dan C itu ditanyakan di soal B. Berarti ini tanda tanya. Ini datanya. Artinya adalah yang sudah lengkap datanya itu hanya di posisi A. Artinya adalah di sini saya sudah tahu berapa kelajuan dan berapa ketinggiannya. Oke, mari kita coba jawab dulu yang soal A. Berapa energi mekanik di titik A? Berarti EM di titik A itu sama dengan EP titik A ditambah EK titik A ya. Sama dengan EP-nya berarti MGHA ditambah setengah MVA kuadrat. Kita hitung M-nya 5 kg, G-nya 10, H-nya 5 meter ya. Kemudian ditambah dengan setengah, M-nya itu 5, VA-nya 0 kuadrat. Maka hasilnya adalah 250 Joule. Karena itu 0 ya, yang EK-nya. Oke, sederhana untuk jawaban yang A ya. Sekarang bagaimana untuk mencari jawaban B? Oke. Yang B, saya butuh berapa kelajuan bola titik B? Yang ini berapa? Dan di C berapa? Jadi di titik BC saya hanya tahu ketinggiannya tanpa saya tahu kelajuannya, itu dicari. Bagaimana caranya? Kita lihat. Karena katanya papan seluncuran ini licin, berarti apa terjadi? Karena dia licin, karena lintasannya licin, maka EM-nya kekal. Hukum kekalan energi mekanik berlaku. Berarti kalau kekal adalah EM di titik manapun sama. Berarti EM di titik A itu sama dengan EM di titik B sama dengan EM titik C. Di titik A sudah tahu nilainya? Sudah tahu kan ya? Di titik A saya sudah punya jawabannya. Dari jawaban A ini adalah 250. Di titik B berapa? Berarti ini MGHB tambah setengah MVB kuadrat sama dengan titik C MGHC tambah setengah MVC kuadrat. Ya, saya bagi warnanya ya. Anggaplah yang ini warna hijau, yang di sini warna biru. Ini semua sama nilainya, artinya ini sama dengan 250, yang ini pun sama dengan 250. Berarti kita bisa hitung di titik B ya. Maka untuk titik B saya hitung dulu. Berarti dari sini untuk cari VB-nya, berarti EM di A itu sama dengan
EM di B, langsung kita hitung. 250 sama dengan MGHB, berarti M-nya 5 kali 10 kali HB-nya itu adalah 3,2 ditambah setengah kali 5 kali VB kuadrat. Kita bisa hitung. Berarti 250 kita kurangi dengan hasil EP-nya ya. Yang ini hasilnya adalah 160. Berarti 250 kurangin 160 sama dengan setengah kali 5 itu 2,5 VB kuadrat. Sehingga VB sama dengan 250 kurangin 160 ya. Kita bagi dengan 2,5. Sama dengan 36. VB kuadrat. Berarti kalau VB saja akar 36 sama dengan 6. Seperti itu ya. Bagaimana dengan VC? Bisa Anda hitung juga. Maka untuk VC sama ya. Berarti EM di A sama dengan EM di C. Berarti 250 sama dengan M-nya 5 kali 10, G-nya, HC-nya adalah 2, ditambah setengah kali 5 kali VC kuadrat. Maka 250 sama dengan 100 ditambah 2,5 VC kuadrat. Pindah ruas ya, berarti 150 sama dengan 2,5 VC kuadrat, berarti VC kuadrat sama dengan 150 dibagi dengan 2,5. Hasilnya adalah di sini 60. Sehingga VC sama dengan akar 60 meter per second. Anda bisa sederhanakan sendiri. Oke, jadi kita dapat ya VB berapa, VC berapa. Yang C adalah soalnya yang diminta. Yang C saya simpan di sini saja, jawaban C. Saya gunakan merah biar terlihat ya. C. Mintanya adalah berapa usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi untuk memindahkan bola dari titik A ke C. W oleh gaya gravitasi. Sama dengan berarti M kali G kali D perpindahannya ya. M-nya berapa? M-nya adalah 5, G-nya adalah 10. D-nya berapa? D-nya adalah perubahan posisinya. Awalnya 5 meter menjadi 2 meter. Sama dengan berarti 5 kali 10 dikali 3 sama dengan 150 Joule. Nah, seperti itulah cara kita menghitung dengan memanfaatkan teorema atau hukum kekalahan energi. Ini adalah akhir dari bagian mengenai usaha energi. Kita jumpa lagi di materi dan video selanjutnya.